Selamat siang buat seluruh pemirsa Radio Jo Radio. Pertamina eksis di Algeria semenjak 2013. Jadi itu sejarah panjangnya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dan Algeria memiliki kerjasama panjang antar dua negara, dan Pertamina selaku State Oil Company of Indonesia memiliki tugas dari negara Indonesia untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Algeria melalui investasi Pertamina di Aljazair, khususnya di bidang oil and gas industry. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa Aljazair adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di Afrika Utara. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk yang besar di dunia tentunya memiliki kebutuhan energi khususnya crude yang sangat besar. Jadi itu yang mendasarkan kenapa Pertamina akhirnya berinvestasi di Algeria, adalah untuk mengamankan suplai energi untuk Indonesia. Seperti itu sebagai awal dari Pertamina eksis di Algeria. Jadi bagaimana menyimpulkan pengalaman Anda, investasi Anda selama krisis minyak? Iya, jadi yang pertama yang dilakukan oleh Pertamina sama seperti yang dilakukan oleh semua oil company yang ada di sini, termasuk State National Oil Company Aljazair Sonatra. Yang pertama adalah kita tentunya Pertamina investasi di Algeria adalah untuk memberi keuntungan bagi kedua pihak, baik bagi Sonatra sebagai bagian dari pemerintah Algeria dan Pertamina sebagai bagian dari pemerintah Indonesia. Yang kami lakukan yang pertama adalah di masa krisis minyak ini adalah Pertamina konsisten dan tetap berinvestasi di Algeria. Itu kami buktikan bahwa Pertamina melanjutkan tetap melakukan investasi dengan melakukan pemboran, drilling, dan juga kami menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas gas di lapangan kami di Gurun Sahara sana. Dan alhamdulillah di awal tahun ini kami menyelesaikan proyek fase 4 di mana Pertamina menyelesaikan pemboran 12 sumur yang dibor, sumur baru, dan menyelesaikan pembangunan gas facility dengan kapasitas lebih kurang 75 juta kubik feet gas per day. jadi بالحديث عن الأزمات من أزمة النفط إلى أزمة كوفيد كيف تأثر استثماركم في الجزائر? Berbicara dengan tentang krisis, dari krisis minyak sampai krisis Covid, bagaimana pengaruh investasi Anda Pertamina di Aljazair? Ya, tentu Covid ini sangat berpengaruh di semua lini industri termasuk oil dan gas. Jadi pertama, pengaruh yang paling utama yang kami rasakan adalah harga minyak turun. Dan di tahun awal-awal Covid, di tahun 2020 last year, Pertamina, dan bukan hanya Pertamina, semua perusahaan minyak mengalami penurunan harga minyak yang di bawah biaya operasi. Jadi bagaimana caranya kami mensiasati tersebut, bagaimana kami mencari jalan keluarnya, yang paling utama adalah kami melakukan yang namanya efisiensi. Jadi seluruh biaya-biaya yang memungkinkan untuk bisa kami lakukan efisiensi atau pengurangan biaya itu kami lakukan. Terus yang kedua, untuk proyek-proyek yang tidak terkait langsung dengan produksi minyak, proyek tersebut kami tunda menunggu harga minyak menjadi lebih baik. Harapannya adalah bahwa kita melakukan operasi supaya tetap memberi keuntungan baik bagi pemerintah Algeria maupun bagi Pertamina yang mewakili pemerintah Indonesia. Dan sekarang setelah harga minyak naik? Setelah harga minyak naik, ini sebagai kami cukup berbahagia di mana saat ini kami melihat bahwa Pertamina harus melanjutkan investasi baru di Aljazair. Jadi saat ini kami Pertamina sedang berdiskusi dengan Sonatra sebagai State National Oil Company Algeria untuk melanjutkan investasi Pertamina di Aljazair. Harapannya insya Allah pada tahun ini Pertamina memperoleh persetujuan dari Sonatra dan juga Al-Naf sebagai bagian dari Kementerian Energi Aljazair
sehingga di tahun depan kami sudah mulai lagi dengan investasi baru PES 5 di Aljazair, di lapangan kami di daerah Gurun Sahara tersebut. إن شاء الله. طيب بالحديث عن رفع استثماراتكم، كم بلغ رقم أعمال استثماراتكم بالجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية؟ Berapa omset investasi Anda di Aljazair selama 6 tahun di selama 6 bulan di tahun ini, atau kalau ada nomor lebih boleh? Iya. Jadi kalau rata-rata waktu proyek PES 4, total investasi Pertamina 3 tahun itu nilainya lebih kurang 500 juta US dollar selama 3 tahun. Di luar yang 500 juta itu secara untuk proyek operasi, proyek existing, Pertamina spend investasi lebih kurang per tahun itu sekitar 100 juta US dollar per tahun. وماذا عن حجم التبادل التجاري بين Pertamina وسوناتراك؟ Bagaimana dengan volume pertukaran perdagangan between Pertamina dan Sonatrak? Iya. Begini, jadi di dalam kontrak perjanjian antara Pertamina dan Sonatra itu merupakan kontrak production sharing contract, di mana pemerintah mendapat bagian crude dari Sonatra. Jadi lebih kurang sekitar 15% bagian Pertamina itu yang menjadi hak Pertamina. Kalau kita konversi ke dalam crude, besarnya lebih kurang per 2 bulan itu bagian Pertamina itu lebih kurang 500.000 barel oil per 2 bulan. Jadi 1 tahun lebih kurang Pertamina memperoleh bagian dari crude itu sekitar 3,3 juta barel oil yang di-bring ke Indonesia. Kami campaign dari kami itu menyebut bring barrel home from Algeria to Indonesia. Tahun ini? Tahun ini dan ya tahun ini. Okay. في سؤال آخر، هل حرصتم على شراكة أو حرصكم على شراكة مع الجزائر يدخل في إطار تنويع شركة Pertamina لمصادرها الطاقوية؟ Apakah keinginan Pertamina bermitra dengan Sonatrak atau Aljazair masuk dalam rangka diversifikasi Pertamina sumber energinya? Iya, betul. Jadi pada tahun ini CEO Pertamina, PDG Pertamina, Ibu Nike Widiawati menandatangani sebuah memorandum understanding dengan PDG Sonatra, Mr. Taufik Hakar. Di dalam MOU tersebut dibicarakan mengenai integrated partnership, not only khusus buat upstream tapi juga downstream. Jadi harapannya adalah bahwa ke depan dengan adanya memorandum of understanding ini, Pertamina dan Sonatra akan bisa pertama mengembangkan sektor upstream, di mana Pertamina meningkatkan investasi di sektor upstream. Yang kedua, Pertamina juga melakukan kerjasama di bidang downstream, di mana crude milik Sonatra dibeli oleh Pertamina untuk selanjutnya dibawa ke Indonesia. Di sisi new energy, Pertamina dan Sonatra sedang melakukan kajian untuk mengembangkan new energy di Aljazair, dan di itu harapannya pertama akan bisa kita laksanakan di lapangan milik yang dikelola oleh Pertamina di daerah Sahara. طيب هناك نقطة أخرى، الجزائر تعرف بأنها تسخر بأجود أنواع النفط سحري بلند، كما أن سعر استخراج النفط في الجزائر أيضا متدني مقارنة بدول أخرى. هل هذا أيضا سبب جعلكم توجهون بوصلة الاستثمار نحو الجزائر بل وزيادة حجم الاستثمار خاصة مشروع المنبع مؤخرا؟ الجزائر dikenal kayaknya jenis minyak yang terbaik di dunia. Selain itu, harga ekstraksi minyak di Aljazair lebih rendah daripada negara-negara yang lain. Jadi, apakah untuk alasan ini Anda pilih bidang Aljazair untuk meningkatkan volume investasi juga dan misalnya proyek hulu baru ini? Iya, betul. Jadi yang menjadi dasar pertama Pertamina meningkatkan investasi di Algeria, yang pertama adalah sejarah panjang Indonesia Aljazair, di mana Indonesia dan Aljazair memiliki sejarah panjang dan memiliki hubungan yang sangat baik dari zaman sebelum Aljazair merdeka dan di awal-awal Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, terkait kebutuhan crude tersebut, kami melihat disesuaikan dengan refinery atau kilang yang ada di Indonesia, di mana minyak Aljazair kompatibel dengan kilang yang ada di Indonesia.
Itu yang menjadi dasar utama kenapa Pertamina melanjutkan investasi dan kerjasama dengan Sonatrach di Aljazair. مهم. الجزائر فتحت مؤخرا مجال الاستثمار في تكرير البترول والبتروكيماوي نظرا لأنه أصبح مهم جدا التوجه إلى هذا النوع من المشاريع. هل ربما لديكم مشاريع لتكرير البترول مستقبلا في الجزائر؟ Salah satu bidang yang menjadi sangat important adalah petrokimia dan penyulingan minyak. Karena itu, apakah kalian punya proyek-proyek di masa depan dengan Sonatrach? Iya, betul. Itu bagian dari MOU yang ditandatangani oleh PDG Sonatrach dan PDG Pertamina, di mana kedepannya kami akan lebih mengembangkan kerjasama di Aljazair tidak sebatas di bidang upstream, tapi kami juga melihat di bidang penyulingan atau di bidang pengolahan minyak. Jadi bagaimana produk petrokimia baik yang ada di Sonatrach maupun yang ada di Pertamina di Indonesia, bagaimana itu nantinya bisa dikerjasamakan, diolah untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jadi arah ke sana saat ini diskusi sedang berlangsung. Harapannya bahwa kerjasama ini bisa ditingkatkan dan tidak sebatas di bidang upstream semata, tapi juga di bidang refinery dan juga termasuk di bidang trading and marketing. Kira-kira kapan kita bisa lihat proyek ini? Harapannya saat ini, harapannya di tahun depan kita sudah bisa lihat. Salah satunya yang saat ini sudah diimplementasikan di Aljazair, di mana ada teknologi ramah lingkungan sebagai basic dasar untuk pemboran minyak, di mana sebelumnya most likely hampir semua lapangan di Aljazair menggunakan oil based mud atau lumpur pemboran dengan bahan dasarnya diesel. Nah, Pertamina di tahun 2020 membawa sebuah produk yang dikembangkan oleh refinery Pertamina, yaitu synthetic fluid, di mana ramah lingkungan dengan pemboran tidak mengganggu pemboran, malah meningkatkan efisiensi. Synthetic fluid tersebut itu salah satu yang saat ini sedang didiskusikan Pertamina dan Sonatrach untuk juga bisa diimplementasikan di lapangan milik Sonatrach, dan untuk pengolahannya sedang dibicarakan supaya nanti synthetic fluid itu bisa diolah di kilang milik Sonatrach yang ada di Aljazair. Sehingga kita harapkan di tahun depan ini sudah terjadi dan sudah bisa dieksekusi di level project. إن شاء الله. طيب مجال آخر تعول الجزائر على فتحه وهو مجال الأوفشور والغاز درايلينج، وإندونيسيا من البلدان التي لديها خبرة في ذلك، في التنقيب عن البترول تحت البحار. هل تنوون تعاون مع الجزائر في هذا المجال باعتبار أن سواحلها غنية بالبترول على غرار الصحراء؟ الجزائر برنيات من buka bidang offshore dan gas drilling, dan Indonesia salah satu negara yang punya pengalaman di bidang itu. Jadi ada berniat untuk bekerja bersama dengan Aljazair atau Sonatrach di bidang ini karena Aljazair dikenal kayaknya ada banyak minyak di lautnya mirip dengan Sahara. Iya, betul. Itu sebagai bagian di Indonesia dan juga di Malaysia ya, Pertamina memiliki lapangan dan memiliki kompetensi untuk mengembangkan lapangan di laut, di offshore. Itu salah satu kompetensi yang dimiliki oleh Pertamina. Tentu di dalam Memorandum of Understanding yang sudah ditandatangani tersebut, hal tersebut dibuka untuk melakukan studi bersama antara Pertamina dan Sonatrach untuk melihat potensi di offshore yang bisa dikembangkan. Itu menjadi salah satu objektif Pertamina untuk bisa bekerja sama dengan Sonatrach tidak hanya di daerah Sahara. Anda sudah berdiskusi dengan Sonatrach tentang itu? Secara konsep sedang berlangsung. اوكي. طيب الآن في مجال التسويق، تسويق البترول والغاز، هل بإمكاننا أن نرى قاعدة تخزين نفط الجزائر بأندونيسيا بغرض تسويقه إلى الدول الآسيوية باعتبار أن تكلفة نقل البترول باهظة جدا؟ يعني أن تكون أندونيسيا بوابة الجزائر أو النفط الجزائري نحو البلدان الآسيوية. Dalam bidang pemasaran, sekarang kita bisa lihat bisnis minyak Aljazair di Indonesia di masa depan untuk tujuan pemasarannya ke negara-negara Asia.
karena semua tahu bahwa harga transportasi minyak sangat mahal di dunia. Jadi bisa kita lihat Indonesia seperti pintu minyak Aljazair untuk negara-negara Asia. Tentu itu sangat memungkinkan. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan populasi yang sangat besar. Itu satu, itu menjadi keuntungan bagi Aljazair untuk memasarkan crude atau produknya ke wilayah Indonesia. Dan Indonesia bisa menjadi pintu bagi Aljazair untuk masuk ke wilayah Asia Pasifik dan juga Southeast Asia untuk memasarkan crude dari Aljazair. Tentunya biaya transportasi yang mahal akan bisa diatasi dengan kita meningkatkan volume pengiriman. Jadi pada saat volumenya bisa kita kirim dengan jumlah yang besar, itu tentunya kita akan bisa mereduce biaya transportasi tersebut. Dan itu menjadi bagian bagaimana untuk bisa kita realisasikan. Itu yang menjadi objektif dari Pertamina adalah bagaimana kami bisa membawa minyak dari Sahara ini ke Indonesia, dan harapannya ke depannya bisa menjadi kerjasama ditingkatkan, termasuk memasarkan ke daerah, ke wilayah Asia Tenggara atau Asia Pasifik. طيب الجزائر بدأت تكتسب خبرة في التنقيب خارج الجزائر. هل هناك شراكة مع برتامينا للتنقيب في بلدان أخرى سواء أندونيسيا وبلدان آسيوية أخرى مثل الصين، الفيتنام، الهند ربما؟ Aljazair mendapatkan pengalaman eksplorasi minyak di beberapa negara di dunia. Jadi apakah ada kerjasama dengan Pertamina, Sonatrach dan Pertamina untuk eksplorasi minyak di Indonesia atau di negara-negara Asia yang lain seperti China, seperti India, Vietnam? Iya, kembali lagi di dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh dua company, Pertamina dan Sonatrach, hal itu sangat dimungkinkan. Jadi Pertamina juga nantinya akan menginvite Sonatrach untuk ikut berinvestasi di Indonesia. Tidak hanya di bidang eksplorasi dan produksi minyak, tapi juga di bidang refinery jika Sonatrach tertarik. Jadi hal itu sangat dimungkinkan. Dan juga tidak menutup opportunity untuk ekspansi ke negara lain selain Indonesia dan Aljazair. Jadi hal tersebut menjadi part of dari MOU yang sudah ditandatangani. Tapi seperti yang kita pahami bahwa yang pertama, Aljazair memiliki potensi yang sangat besar. Mungkin fokus utamanya adalah bagaimana mengeksplorasi minyak yang ada di Aljazair dan tetap membuka peluang untuk ekspansi ke negara lain. Insyaallah. طيب إندونيسيا مؤخرا قالت بأنها ستتخلى عن النفط تدريجيا بحلول 2030. وقد كانت آخر اتفاقيات التعاون الموقعة بين برتامينا وسوناتراك هي التعاون في مجال الطاقات المتجددة. والجزائر معروفة بأن صحراءها تسخر بهذا النوع من الطاقات، طاقة الرياح والطاقة الشمسية. هل هناك مشروع في القريب ربما لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بصحراء الجزائر؟ baru-baru ini Indonesia bermaksud untuk meninggalkan minyak pada tahun 2030. Dan perjanjian kerjasama terbaru yang ditandatangani antara Pertamina dan Sonatrach adalah kerjasama di bidang energi terbarukan. Dan Aljazair terkenal dengan gurunnya yang kaya akan hal ini. Jadi jenis energi, apakah ada proyek di masa depan? Iya, ada. Itu saat ini yang sebagai new energy itu kami sedang mengusulkan untuk di gurun itu mengaplikasikan solar panel. Di mana kita tahu pada saat situasi gurun yang panas itu sangat memungkinkan untuk kita mengembangkan solar panel di Aljazair. Kita bisa lihat dengan diaplikasikannya new energy solar panel tersebut di daerah Gurun Sahara, itu akan bisa menghemat pemakaian listrik yang notabene juga akan menghemat pemakaian gas dan energi hidrokarbon. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempropos saat ini kajian. Kita tahu bahwa Aljazair juga memiliki pergunungan, dan di Indonesia Pertamina memiliki pengalaman panjang mengembangkan new energy yang ramah lingkungan, yaitu geothermal. Di mana energi geothermal diambil dari gunung berapi yang nantinya dikembangkan menjadi sumber energi.
bisa menjadi sumber energi listrik atau sejenisnya. Jadi ke arah sana itu menjadi subjek bagaimana ke depannya kerjasama antara Pertamina dan Sonatra bisa ditingkatkan, tidak sebatas di bidang oil dan gas semata. طيب قبل أن نختم هذا العدد ربما هل هناك إضافة أو كلمة أخيرة sebelum kita menutup wawancara ini, Pa mau tambah sesuatu atau kata yang terakhir? Oke. Pertama, atas nama Pertamina dan juga atas nama bangsa Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi ke Joe Radio yang sudah memberikan waktu untuk kami mensosialisasikan, memperkenalkan Pertamina di Aljazair. Harapannya ke depan kerjasama Pertamina dan Aljazair sesama negara yang memiliki hubungan yang sangat baik dari zaman sebelum kita lahir, semoga bisa kita tingkatkan dan kita kembangkan menjadi dua saudara dari dua negara, Indonesia dan Aljazair. Dan insya Allah Pertamina tetap komit untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Aljazair. Mohon support dan doanya bagi seluruh keluarga besar saudara kami di Aljazair, khususnya di kota Algiers. إن شاء الله. طيب سيد إدويل سوزاندي ممثل شركة بارتامينا، سعدنا بلقائك اليوم في برنامج إيكو جاست ونتمنى أن نلقاك في محطات أخرى. Edwil Suzandi, Direktur Operator Pertamina. Terima kasih atas kehadiran hari ini di Jo Radio di Eco Guest juga. Saya sangat senang bertemu Anda. Semoga sukses selalu dan selamat tinggal di Aljazair. Terima kasih, sukses juga buat Jo Radio. thank you. وصلنا إلى نهاية العدد، انتظرونا في نفس الموعد الثلاثاء القادم مع ضيف آخر ويوم موفق للجميع.